Halo, kali ini kita akan membahas plural of nouns. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan kalau noun itu artinya kata benda. Dan dalam bahasa Inggris, kata benda terbagi menjadi dua, yaitu plural atau jamak dan singular atau tunggal. Dan kali ini kita akan membahas fokus pada plural of nouns atau kata benda jamak. Yuk langsung kita mulai. Nah, dalam bahasa Inggris, kata benda itu terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada yang singular atau tunggal, dan plural atau jamak. Dan kali ini fokus kita adalah yang plural atau jamak. Jamak itu bermakna banyak ya. Nah, bentuk plural ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut regular atau beraturan, ada juga yang irregular, tidak beraturan. Nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dari regular plurals, artinya bentuk jamak yang beraturan. Kayak gimana sih beraturan itu? Kita lihat. Umumnya untuk membentuk kata jamak dari kata benda, kita cukup menambahkan s ke kata benda tunggal. Contohnya di sini ada cat. Nah, cat itu berarti tunggal. Kalau dalam bahasa Inggris tunggal itu berarti satu ya. Jadi kalau ada kata cat, oh berarti itu catnya cuma ada satu. Nah, untuk membuat si catch-nya itu jadi banyak, dalam bahasa Inggris kita cukup menambahkan akhiran s. Yang awalnya cat berarti satu atau tunggal menjadi cats yang bermakna jamak atau berarti kalau diterjemahin jadi kucing-kucing gitu. Jadi cat kucing, cats kucing-kucing. Sama juga kayak book. Berarti ada berapa? Ada satu buku. Kalau misalnya bukunya ada beberapa atau ada banyak, kita cukup tambahkan S di akhirnya menjadi books. Book artinya buku, books artinya buku-buku. Ya, umumnya tinggal menambahkan S saja. Tetapi kita juga harus memperhatikan beberapa ejaan ya. Jadi umumnya ditambahin S, tapi ada beberapa aturan lain yang harus kita pahami, yaitu untuk kata benda yang berakhiran s, sh, ch, x, o, kita tambahkan is. Ya, jadi sebenarnya secara umum kan s ya, tapi ada juga di beberapa kata yang penambahannya itu ada huruf i-nya dulu sebelumnya. Jadi penambahannya adalah is. Contohnya yang awalnya bus menjadi basis gitu, karena akhiran dari katanya itu berakhiran s ya. Jadi satu bus, kalau busnya ada banyak jadi basis. Bus, basis. Ini juga dish, kalau banyak jadi dishes karena berakhiran sh. Dan fox karena berakhiran x ya, huruf x menjadi foxes. Ya, jadi kalian bacanya is. Ulang ya. Basis, dishes, and foxes. Lalu ada glass. Nah, ini juga berakhiran S, tapi ada dua ya S-nya. Kita tambahin IS menjadi glasses. Glasses. Glass, glasses. Ada juga church. Church artinya gereja. Kalau gereja-gereja berarti churches. 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 Terus ada potato. Potato. Nah, karena berakhiran O, kita tambahkan IS menjadi potatoes. Potatoes. Potato, potatoes. Oke. Terus, aturan berikutnya. Untuk beberapa kata benda yang berakhiran O, kita hanya menambahkan S. Nah, kalau ini kan tadi yang pertama, aturan pertama O-nya ditambahkan IS. Tapi ada juga nih beberapa kata yang cukup tambahan S aja. Contohnya, photo, kita nggak perlu ES, cukup S aja menjadi photos. Disco menjadi discos. Piano menjadi pianos. Kilo menjadi kilos. Dan untuk kata benda yang berakhiran vokal plus Y atau plus Y, kita tambahkan S. Contohnya gimana? Nih, jadi kalau akhiran vokalnya itu kan katanya kata hurufnya ada 3 ya. B,
O, N, Y. Nah, jadi berakhiran vokal O dan ada Y atau ada Y di sini, kita cukup tambahin S aja. Jadi boy menjadi boys. Key menjadi keys. Nah, ini vokal lalu ada Y. Aturan berikutnya, untuk kata benda yang berakhiran konsonan, terus ada huruf Y setelahnya, kita ubah si Y-nya atau Y ini menjadi I dan tambahkan ES. Jadi akhirannya itu ada 3 ya, ada 3 huruf. I, E, and S. ES. Contohnya, dan ini kan Siri ya, akhirannya T, terus ada Y-nya nih, konsonan sama Y. Kalau ini tadi vokal sama Y. Siri menjadi series. Jadi Y-nya kita hilangkan, tapi dirubah menjadi I, E, N, S. City menjadi cities. Family menjadi families. Y-nya hilang, berubah menjadi yes. Dan aturan berikutnya yaitu untuk beberapa kata benda yang berakhiran F atau FI, kita ubah F menjadi V dan tambahkan IS. Langsung contohnya nih. Contohnya ada kata shelf, artinya rak. Kalau ada banyak raknya, rak-rak gitu menjadi shelves. Shelves. Shelf in shelves. Oke, jadi F-nya kita rubah menjadi V dan tambahkan IS. Ini juga nih. Knife, berarti kita ubah F-nya menjadi V, tambahkan IS. Menjadi knives. Oke. Dan ada catatan juga di sini, kata benda lain yang berakhiran F atau FI menggunakan akhiran S biasa untuk membentuk jamak. Kalau sebelumnya, ini contoh yang kita ubah ya menjadi huruf V, tapi ada juga yang langsung ditambahkan S. Contohnya roof menjadi roofs, cliff menjadi cliffs. Gitu. Jadi kita harus perhatikan juga ya, kira-kira apakah dia seringnya tuh ditambahkan S atau IS. Dengan cara kalau kita sering lihat katanya, oh kita pasti tahu. Kita pasti punya insting. Pasti yang ini. Gitu. Lanjut, kita bahas irregular plurals. Nah, untuk teman-teman nanti kita juga ada exercise di akhir buat bikin jadi lebih paham ya. Nah, kita masuk ke irregular. Kalau di awal tadi namanya kan regular. Regular berarti beraturan. Kalau irregular bermakna tidak beraturan. Jadi irregular plurals adalah bentuk jamak yang tidak beraturan. Nah, kalau tidak beraturan itu berarti kita harus kayak menghafal gitu ya. Kalau yang di awal tadi kan cukup tambahkan S, IS gitu. Beberapa kata benda memiliki bentuk jamak yang tidak beraturan. Tuh ya. Contohnya nih, kalau di awal tadi kita cukup tambahin S atau IS, kalau di sini nggak ada S-nya teman-teman. Tuh ya, contohnya man menjadi men, woman menjadi women. Ini dibacanya women, artinya berarti kalau ini wanita, ini wanita-wanita. Woman, women, fire woman, fire women. Ya kan? Terus ada child. Kalau ada banyak, anak-anaknya ada jamak gitu ya, disebutnya children. Child, children. Mouse, mice. Ya, jadi bukan mouses, tapi mice. Tooth menjadi teeth. Nah, pokoknya di sini nggak ada kata S-nya ya. Yang all-nya tooth menjadi teeth, bukan tooths gitu, tapi teeth. Terus ada ini, person. Apa itu person? Person artinya orang. Jadi kalau ada banyak orangnya, orang-orang gitu ya, kita jadikan people. Person, people. Goose, geese. Goose artinya angsa. Goose, geese. Foot menjadi feet. Kaki ya, ini kalau ini satu kakinya, kalau ada banyak kakinya atau ada dua gitu ya, jadi feet. Foot, feet. Gitu. Jadi pokoknya yang warna orange ini bermakna jamak atau banyak ya teman-teman, lebih dari satu. Contohnya misalnya ini ada one person, satu orang. Tapi kalau udah ada dua, kita pakainya people. One person, two people. One child, two children. Kayak gitu. Dan seterusnya. Beberapa kata benda memiliki bentuk yang sama dalam bentuk tunggal dan jamak. Nah, namanya juga tidak beraturan ya, jadi kayak suka-suka mereka gitu. Contohnya ada fish
Nah, fish ini kalau dia ada satu juga fish, ada banyak tetap fish gitu. Fish, fish. Sama juga domba ya. Sheep, satu ada banyak juga tetap sheep. Oke? Fish and sheep. Nah, semoga sampai sini jelas, atau kalau kalian ngerasa terlalu cepat gitu atau perlu diulang, kalian tinggal playback aja ya. Nah, catatan lagi, khusus untuk kata police atau polisi itu memiliki kata kerja jamak ya. Jadi polisi itu dianggapnya sebagai sekumpulan orang. Jadi misalnya ini the police gitu. Jadi kita anggap police itu ada banyak. The police are. Ya, jadi kata kerja yang mengikuti polisi itu jamak ya. The police are here. Why? What do they want? Karena mereka dianggapnya jamak, jadi kata gantinya adalah they. Ya, kata ganti dari the police ini adalah they. Walaupun gak ada s-nya, tapi dianggap banyak. Nah, ini dia kita udah sampai di exercise. Biar kalian lebih paham lagi, coba kerjakan exercise ini. Tenang aja kok, kalian cukup isi-isi aja. Aku udah siapin di description box. Contohnya ini, tulis bentuk jamak dari kata benda ini. Kalau flower, kita cukup tambahin s menjadi flowers gitu. Kalian perhatikan aturan-aturan yang udah kita bahas tadi. Nah, ada di description box, silahkan nanti kalian cek ya. Ada lagi nih, tulis bentuk tunggal. Nah, kalau tadi disuruh kalian diminta untuk menulis kata benda yang jamak, kalau ini kata benda yang tunggalnya, justru dibalik ya. Kalau kata benda jamaknya ada basis, kata benda dalam bentuk tunggalnya yaitu bus gitu. Box jadi apa dan seterusnya. Ini juga ada di description box. Dan ini ada juga, ubahlah kalimat dari bentuk tunggal menjadi jamak. Misalnya nih, that man. Man ada berapa? Kalau man. Cuma ada satu kan? Jadi that man is. Oke, nah ini kita udah bahas ya sebelum-sebelumnya materi to be. Kalau kalian belum paham materi to be, tonton dulu video sebelumnya. That man, karena cuma ada satu, berarti dia adalah, kata gantinya adalah he, makanya to be-nya is. That man is from London. Kalau kita ganti menjadi bentuk jamak, berarti man-nya menjadi men yang pakai e, dan that-nya juga bukan that lagi, tapi those. Nah, gitu. Jadi that-nya berubah menjadi those. Those men are from London. Karena that itu untuk menunjukkan satu, tapi kalau untuk itu yang artinya banyak gitu ya, laki-laki yang itu banyak pakainya those. That and those. Nah, ini kalian silahkan kerjakan di description box. Jangan takut ya, karena ini kan cuma exercise aja. Pokoknya kalian bisa kerjakan sesuai kemampuan kalian sekarang. Nah, silahkan cek di description box. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!